Saudara, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur di dalam undang-undang. Itulah isi pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam undang-undang tersebut pemerintah ataupun negara mengamanatkan agar setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan termasuk kaum disabilitas. Lantas bagaimana cara menghapus diskriminasi kepada kaum disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan? 2% dari total jumlah anak yang ada di Indonesia, yakni yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun, ada sekitar 3 juta anak yang menderita disabilitas. Dan dari 3 juta anak tersebut, kurang dari 4% yang mendapatkan pendidikan secara layak. Berbagai alasan, mulai dari tidak tega dan humanisasi, seakan justru membuat anak tersebut menjadi sakit hati. Banyak contoh kegigihan yang dilakukan oleh kaum difabel untuk berjuang dan juga menata kehidupan yang justru lebih daripada anak-anak normal, yang juga dapat menginspirasi anak-anak normal untuk dapat survive di dalam kehidupan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itulah isi pasal 31 secara umum. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak pendidikan. Pendidikan juga merupakan hak yang harus dipenuhi negara, termasuk pada kaum disabilitas. Secara lebih rinci, pendidikan disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kehadiran undang-undang ini diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kadang-kadang kan orang lihat SLB takut anaknya ini pasti serem-serem kayak gitu. Pendekatannya sih lebih kayak kami membuat kayak mereka ini sebagai teman kami juga, nggak cuman sebagai siswa dan guru, tapi lebih ke partner, membawa suasana. Kalau kami tuh mau menolong, mau membantu, mau memberikan ilmu kayak gitu. Ayo sekalian ditulis. Secara mendalam, undang-undang yang ada memang belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap anak yang mengalami disabilitas sampai sekarang ini masih belum bisa dihilangkan. Penyandang cacat atau disabilitas merupakan aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Ya, tanggung jawabnya ini sangat besar, apalagi kita berkecimpungnya di ranah pendidikan yang disabilitas, di mana orang-orang masih mandang sebelah mata nanti ketika mereka lulus mau jadi apa, apakah dia berguna di kehidupan mereka. Tanggung jawab kita itu ya kita memberikan pendidikan yang nggak cuma pendidikan seperti anak normal, kita bikin keterampilan, bina diri mereka, sehingga kelak pas mereka sudah lulus dari SLB, ijazah mereka ini nggak dipandang sebelah mata lagi. Penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dunia pendidikan, seperti masih banyaknya penolakan secara tak kasat mata yang dilakukan oleh lingkungan sehari-hari. Hal ini menambah sulitnya disabilitas diterima keberadaannya di tengah masyarakat ilmiah, dan berbagai spekulasi lain yang mendiskreditkan keberadaan penyandang disabilitas. Oke, good. Habis itu Arkas. Di sekolah luar biasa negeri Muntok sendiri,
realisasi pemerataan hak pendidikan sepertinya belum optimal dilakukan. Hal ini didasari oleh tenaga pengajar yang masih kurang, serta fasilitas ruangan yang masih digabung antara beberapa kelas kategori disabilitas yang seharusnya dipisahkan. Mungkin yang belum optimal itu dari tenaga pendidik, dan juga seperti ini tuh rombongan belajarnya ini ragam, ini kelas 3, ini kelas 4, ini kelas 2, ini kelas 2, ini kelas 6, ini kelas 5, yang satu lagi tunanetra kelas 3. Di sini tuh masih raut maut gitu. Siswa yang tunarungu digabung memang sama sesamanya, dan tunanetra ikut di dalamnya, dan di dalam tunarungu sendiri juga punya rombongan belajar masing-masing. Mereka beda tahapan pembelajarannya. Jadi ketika kayak tadi kita mau tulis, harusnya kan nama-nama tanaman ini sudah simpel untuk yang besar-besar seperti kelas 5, kelas 6. Tapi mereka seperti ini yang masih kelas 2 harus kita jajari ABC-nya, ada yang sudah bisa langsung. Sedangkan ada lagi kita gabung sama tunanetra. Mereka kan nggak bisa menulis di depan, mereka ada yang harus dengan braille. Juga dalam kita menyediakan medianya, karena dicampur rombongan belajar ini, misalkan saya menyiapkan media untuk tunarungu tentang tanaman, kita bikin video. Mereka kan terpusat pada visual. Sedangkan yang tunanetra audio. Raut maut bagaimana membuat sistem pembelajaran yang optimal tuh masih kurang karena tenaga pendidiknya itu masih minim, dan juga rata-rata di sini yang sesuai kualifikasi masih sedikit, yang masih sesuai jurusannya. Untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, perlu adanya modifikasi pembelajaran sesuai kemampuan dan jumlah siswa penyandang disabilitas. Modifikasi disesuaikan dengan jenis keterbatasan, apakah secara fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Sebagian besar penyandang disabilitas fisik mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Terbatasnya guru yang terlatih, materi pembelajaran yang kurang sesuai, dan ketidakinginan untuk melibatkan penyandang disabilitas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terbatasnya peluang belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental. Meningkatkan kualitas dan pemerataan hak pendidikan bagi disabilitas tidak hanya melalui sistem pembelajaran yang disusun, melainkan dari segi tenaga pendidik yang handal harus dikembangkan. Persoalan tenaga pendidik masih menjadi masalah yang serius, mengingat masih banyak tenaga pendidik berlatar belakang bukan dari sekolah pendidikan khusus. Kebetulan latar belakang pendidikan saya ini sebagai guru pendidikan luar biasa, dan memang sebelumnya yang saya berminat di sini karena anak-anak di sini membutuhkan penjiwaan yang lebih, dan memang saya berminat di situ gitu. Tapi nggak seperti yang saya duga waktu di sekolah itu. Ternyata berbeda dengan yang di lapangan. Ternyata di lapangan ini kita benar-benar menguras segala ini kita kejiwaan kita, sehingga anak-anak ini bukan hanya sekedar diberikan pelajaran di sekolah, tapi mereka juga harus dilatih keterampilan-keterampilan untuk kedepannya mereka bisa mengurus diri sendiri, melayani diri sendiri, sehingga menjadi anak yang mandiri.
Walaupun pemerintah telah menunjuk sekolah-sekolah inklusi, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Ketentuan mengenai sistem pendidikan inklusi pun dianggap terlalu kompleks, sehingga sekolah-sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas pun masih belum maksimal. Walaupun peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan masih terbatas, tidak menutup kemungkinan bagi sebagian dari mereka untuk menempuh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hadirnya pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Sebenarnya anak-anak seperti ini kalau kita lihat sama seperti anak yang lain ya, mereka memiliki kelebihan. Kalau dilihat secara sekilas hanya kekurangan saja gitu ya. Padahal setiap orang itu memiliki kelebihan, yang kelebihannya itu masing-masing mempunyai kekhasan. Nah, pada anak-anak di sini mereka ini kelebihannya yang bisa kita dengan kelebihannya itulah bisa kita arahkan gitu ya kekurangannya. Nah, seperti anak ini kan kekurangannya dari segi akademik, dari segi motorik gitu ya. Tetapi ternyata dia secara hubungan sosialnya ramah gitu dengan orang lain, dengan siapapun gitu ya. Sehingga dengan pendekatan keramahannya ini kita ajak untuk belajar kebersamaan, bagaimana misalnya duduk yang tertib ketika belajar. Kemudian karena dia sebagai anak yang ini semangat dan ceria, kita membawakan suasana pembelajaran itu ya dengan cara yang lebih menarik gitu ya, dengan suasana yang semangat. Kadang-kadang mereka ini juga kalau gurunya sudah agak keras sedikit sudah berubah suasananya seperti itu ya. Itu harus dijaga gitu, supaya pembelajarannya berjalan lebih enak dan lebih terarah. Problematika tenaga pendidik tidak hanya sampai di situ saja. Realisasi di lapangan, khususnya di Sekolah Luar Biasa Negeri Muntok, masih belum memiliki tenaga pendamping. Hal inilah yang membuat tenaga pendidik yang ada di SLB Negeri Muntok tidak maksimal dalam memberikan pendidikan bagi disabilitas. Bidang kependidikan luar biasa ini, alhamdulillah pemerintah sudah banyak memperhatikan ya. Namun kami di sini merasakan kurangnya tenaga pendamping gitu ya. Sementara anak-anak di sini sangat banyak jumlahnya, sehingga kami merasakan begitu ekstra melayani mereka gitu ya. Idealnya kalau anak yang mempunyai masalah yang lebih berat itu 1:1 gitu. Tapi ternyata ya kita dengan keadaan seperti ini harus berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mereka, walaupun dirasakan kita sebenarnya sudah badan kita ini sebenarnya sudah letih gitu ya. Tapi dengan semangat mereka itulah yang menjadi tenaga kami untuk menjadi lebih kuat.
Perlu dikembangkan berbagai inovasi dan teknologi untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam belajar. Metode pembelajaran dan evaluasi hasil belajar juga disesuaikan, termasuk juga target yang ingin dicapai harus disesuaikan dengan kemampuan. Tidak hanya itu, perlu juga adanya guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah inklusif. Untuk itu perlu adanya regulasi pendukung, termasuk juga penganggaran yang cukup. Pemerintah daerah juga perlu membentuk unit layanan disabilitas khusus untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. Salah satu upaya agar penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kewajiban dalam bernegara adalah dengan cara diberdayakan. Salah satu bentuk pemberdayaan yaitu memberikan pelatihan keterampilan seperti yang diterapkan di Sekolah Luar Biasa Negeri Muntok. Ibu, ini kan tadi saya katakan bahwa juga selain memperkenalkan mata pelajaran yang memang sama dengan sekolah-sekolah lainnya, pihak SLB ini juga melakukan upaya peningkatan keterampilan melalui keterampilan-keterampilan yang diterapkan di sini, Ibu. Lalu seperti keterampilan apa, Bu, yang diperkenalkan kepada para siswa-siswi di sini, Ibu Mary? Kalau jenis-jenis keterampilan sebenarnya banyak kalau di SLB kita ini, cuma kebetulan untuk hari ini kita punya keterampilan mengelola barang bekas dari bahan koran. Sebenarnya ada kayak keterampilan kita juga punya pertanian, ada membatik, ada menjahit juga, seperti itu. Ya, ini keterampilan yang diperkenalkan kepada para siswa-siswi ini, Bu. Itu seperti apa, Bu? Apakah memang disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki, ataukah memang pihak sekolah sudah menyusun begitu, Bu, keterampilan-keterampilan tersebut, Ibu? Jadi ada anak yang bisa membuat souvenir dari koran, ada juga anak yang bisa menjahit. Jadi untuk sementara kami memisah-misahkan juga kemampuan mereka, karena kami rasa sangat sayang misalkan anak yang memiliki kemampuan lebih itu diarahkan ke yang mungkin dianggap sederhana bagi orang-orang biasanya, tapi agak cukup sulit bagi mereka untuk melakukannya. Ya, Bu Mary, ini kan ada yang lagi bikin ini, Bu, ya. Nah, ini yang lagi dibikin apa ini, Bu? Ini sepeda roda 3. Boleh saya lihat, Bu? Nah, ini yang bikin siswa, Bu. Guru dan siswa lah. Guru dan siswa. Iya, guru dan siswa. Sudah bisa bikin hasil yang cantik begini, Bu, ya. Ya, Ibu, tantangan untuk anak-anak penyandang disabilitas ini bukan adalah misalkan yang masih adanya stigma terhadap mereka. Ini kan tentu saja sudah harus kita jadikan sebagai hal yang kita lawan begitu, Bu, untuk zaman sekarang begitu. Nah, lalu pihak sekolah itu seperti misalkan untuk memperkenalkan keterampilan ini, kira-kira bisa tidak menjadikan upaya kita untuk dapat anak-anak ini nanti ke depannya bisa mandiri dan juga bisa menerima tantangan dari stigma masyarakat itu, Bu? Saya rasa kalau misalkan untuk kemandirian mereka ini cukup sudah menjadi salah satu cara untuk mereka nanti ke depannya lebih mandiri lagi, karena mungkin dengan alat-alat saya kan mungkin di waktu yang akan datang mungkin agak sulit mereka untuk memulai sesuatu untuk masa depan mereka. Nah, dengan alat gini kan mereka sudah bisa mulai untuk membuat punya mereka sendiri, dan mudah-mudahan nanti ke depan mereka bisa mandiri buat punya produk mereka sendiri dari barang yang mudah didapatkan, tidak perlu mendapatkan dengan harga yang mahal gitu. Jadi mereka sudah bisa mengolah-olah dari bahan-bahan yang ada terlebih dahulu, baru mungkin nanti mereka bisa mengembangkan.
Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial, salah satunya bagi penyandang difabel. Peranan sekolah sebenarnya untuk membentuk sikap-sikap serta kebiasaan yang wajar dan merangsang potensi yang ada dalam diri. Peranan sekolah bagi difabel untuk mengasah potensi dalam diri mereka dengan baik. Peranan guru di sekolah juga penting, karena seorang guru akan memotivasi anak difabel untuk terus belajar. Pendidikan itu untuk semua ya, jadi termasuk juga anak-anak atau orang dengan disabilitas itu kan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gitu. Nah, salah satu bentuknya adalah pendidikan khusus SLB. Pemerataan ya semuanya diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Tidak memandang apakah ada gangguan fisik, mental, perilaku dan sebagainya, itu tetap harus diberikan kesempatan untuk mereka mengakses pendidikan. Kebetulan kita satu-satunya lembaga SLB di Kabupaten Bangka Barat. Kita yang menjadi acuan adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan anak itu beragam ya. Kurikulum itu tidak bisa diterapkan untuk sama rata untuk semua siswa gitu. Masing-masing punya kemampuan, punya hambatan. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kita sangat terdukung saat ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Kemudian dari masyarakat sendiri mulai muncul kepercayaan untuk membawa anaknya, anak-anak yang memiliki keterbatasan atau memiliki hambatan disabilitas untuk masuk ke SLB. Kami saat ini lain dari beberapa tahun yang lalu. Kalau waktu-waktu yang lalu kita sampai ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, kita mensosialisasikan keberadaan SLB. Saat ini tidak perlu seperti itu. Orang-orang sudah, masyarakat itu sudah mulai datang sendiri ke sekolah untuk konsultasi tentang anaknya, kemudian menanyakan tentang prosedur masuk ke sekolah semacam itu. Banyak sekolah berlabel inklusif tetapi belum sepenuhnya memahami konsep dan ideologinya. Pembenahan perlu dilakukan dan yang paling utama adalah memperbaiki pola pikir pengelola sekolah. Penyandang disabilitas tidak perlu diistimewakan, justru mereka harus diperlakukan sama dan setara. Saudara, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dengan anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan juga talenta yang dibawa oleh mereka sejak lahir. Semoga apa yang dilakukan dan perjuangan para penyandang disabilitas dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Abang pulang dulu, makasih banyak kok.